Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Afsahul 'arabi lisanan wa ablughuhum bayanan. Kama qala al-qail, inna minal bayani lasihra. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling utama kecuali kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah menjadi keyakinan dalam diri kita bahwa jalan yang memberi kita jaminan keselamatan dan kenikmatan Islam adalah satu. Jalan tersebut yaitu mengilmui dan mengamalkan ajaran Alkitab dan As-Sunnah. Tentunya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabatnya ridwanullahu alaihim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat nabiyyih." Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan sesuatu bersama kalian. Jika kamu berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Setidaknya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 11 ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Di antaranya Quran surat Yusuf ayat kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Allah Ta'ala telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat tersebut, yaitu di antara perkataannya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, paling luas, dan paling banyak mengungkapkan makna yang dapat menenangkan jiwa. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling mulia, dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Dalam kitabnya Faid Al-Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, Susunan Al-Manawi, disebutkan bahwa dari Ibnu Abbas dengan riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Ahibbul Araba li thalathin." Pelajarilah bahasa Arab setidaknya karena 3 hal, karena 3 alasan. Li'anni Arabiyyun, karena aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlahir dari kalangan orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyyun, karena Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabiyyun, dan percakapan ahli surga itu dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita ragukan lagi bahwa memang sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Hal ini ditegaskan kembali oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-192 sampai 195. "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh pencipta semesta alam. "Nazala bihir ruhul amin." Dia dibawa, Al-Quran dibawa, turun oleh Ar-Rahman, Ar-Ruh Al-Amin. Disebutkan Ar-Ruh Al-Amin yaitu malaikat Jibril alaihi salam. "Ala qalbika litakuna minal munzirin." Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas.
Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan melalui malaikat yang paling utama, juga diturunkan kepada manusia yang paling utama, dimasukkan ke dalam bagian tubuh yang paling utama, yaitu qalbun, hati, untuk disampaikan kepada umat yang paling utama, umat akhir zaman, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bahasa yang paling utama dan paling fasih, yaitu bahasa Arab. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya Al-Muzir pernah berkata, wala syakka, tiada keraguan sedikit pun, anna ilmal lughah minad din, bahwasannya ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam, li'annahu minal furudil kifayat, karena mempelajari bahasa Arab termasuk fardu kifayah hukumnya, wabihi tu'rafu ma'ani alfadil Quran was sunnah, dan dengannya, dengan mempelajari ilmu bahasa Arab dapat diketahui makna lafal-lafal Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Quran. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, tak terkecuali dengan berbekal pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Dan kita katakan, menyepelekan dan menggampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama, serta jahil, bodoh terhadap berbagai permasalahan agama, yang mana dengannya seorang akan lebih mengenal Tuhannya tabaraka wa ta'ala serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberikan kesempatan umur, maka selayaknya kita gunakan sisa umur kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berusaha mempelajari bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi